Selamat malam, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan tema bahaya korupsi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angelo Detio Barimbing dengan NIM 151911024 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman, SSMPDI. Sebelum saya menjelaskan tentang apa saja bahaya dari korupsi, berikut ini adalah pengertian dari korupsi. Korupsi ini adalah merupakan perbuatan yang buruk dan berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Banyak konsep dan teori menjelaskan tentang bahaya korupsi dalam kehidupan berbangsa, kini yang akan datang. Salah satunya mengatakan korupsi di Indonesia telah membudaya dan menjadi sebuah virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan. Pernyataan ini mempertegas bahwa sarang korupsi berada di lembaga pemerintah. Jika demikian halnya, pemerintah akan sulit membawa manfaat bagi rakyatnya sebab mereka sendiri sebagai perusak. Menurut para ahli, korupsi ini merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, permasalahan yang ada menurut hukum di Indonesia, korupsi ini adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan undang-undang yang ada, di sini terdapat tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam penggalian barang dan jasa, serta gratifikasi. Nah, di sini terdapat beberapa bahaya korupsi. Yang pertama ini merupakan bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Nah, jika korupsi dalam suatu masyarakat terus merajalela, maka akan menjadi makanan masyarakat setiap hari. Akibatnya akan menjadi masyarakat tersebut menjadi sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosialnya, dan dapat berlaku dengan baik. Nah, setiap individu dalam masyarakat akan menjadi mementingkan diri sendiri atau self-interest, bahkan selfishness, yang akibatnya tidak akan kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Nah, yang kedua ini merupakan bahaya korupsi terhadap generasi muda. Nah, ini merupakan efek negatif yang paling berbahaya karena memiliki jangka panjang. Nah, rusaknya generasi muda ini akan membuat anak itu menjadi tumbuh pribadi antisosial, dan generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu merupakan hal yang biasa, bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ini merupakan bahaya korupsi terhadap politik. Nah, kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Akibatnya, mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Nah, yang keempat ini merupakan bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Nah, korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa jika suatu proyek ekonomi dijalankan syarat dengan unsur-unsur ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi. Nah, yang kelima ini merupakan bahaya korupsi bagi birokrasi. Nah, korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatkannya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dari birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berupaya saja yang akan dapat layanan baik karena mereka menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial,
ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Berikut ini adalah dampak dari bahaya korupsi. Nah, di sini adalah dampak korupsi pada suatu negara. Yang pertama, terjadinya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kedua, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Nah, di sini juga terdapat dampak korupsi terhadap ekonomi. Nah, di sini pertama lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan hutang negara meningkat. Nah, untuk di bidang pemerintah sendiri, pertama etika sosial yang mati, lalu birokrasi yang tidak efisien, dan hilangnya fungsi pemerintah. Nah, selanjutnya ini adalah dampak dari bahaya korupsi di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan tidak efektif, lalu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Untuk di bidang politik sendiri, pemimpin menjadi seorang koruptor, publik tidak lagi percaya pada demokrasi, dan menguatnya pluktokrasi dan kedaulatan rakyat menjadi hancur. Lalu dampak dari bahaya korupsi di bidang pertahanan dan keamanan ini, pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Kedua, garis batas negara yang lemah. Dan yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Nah, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat makalah pada tugas besar 1 dan menjadi presentasi di tugas besar 2 saya.